Selamat datang Bapak dan Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan yang melayani, sebuah pendekatan yang menempatkan pemimpin bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan yang menggerakkan dengan ketulusan dan empati. Mari kita pelajari bersama bagaimana kepemimpinan pelayanan dapat diterapkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan berdampak bagi masyarakat. Kepemimpinan sejati dalam birokrasi pemerintahan bukanlah tentang kekuasaan. Seorang pemimpin yang melayani menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ia memimpin dengan empati, kebijaksanaan, dan keteladanan. Pemimpin yang baik berpikir jauh ke depan, membangun lingkungan kerja yang harmonis. Ia menumbuhkan kepercayaan dan semangat kebersamaan di antara timnya. Dalam konteks aparatur sipil negara, kepemimpinan yang melayani berakar pada nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan ini mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjunjung keadilan. Ia bermusyawarah dan menghidupkan gotong royong dalam setiap langkahnya. Pemimpin yang melayani memahami visi misi organisasi dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ia mencari solusi yang manusiawi dan menjadi teladan bagi bawahannya. Kepemimpinan yang melayani adalah seni menggerakkan perubahan dengan hati. Ini adalah wujud pengabdian yang tulus, penuh cinta dan tanggung jawab bagi bangsa dan masyarakat. Mari kita simak sebuah studi kasus. Sebagai pejabat pengawas di Kementerian PU, kita pasti pernah menghadapi tantangan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Apa langkah Bapak Ibu untuk memperbaikinya? Bagaimana Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan yang melayani, mendengarkan keluhan, berempati, dan menggerakkan tim agar layanan menjadi lebih cepat, terbuka, dan berkualitas? Ingat, kepercayaan tumbuh dari tindakan nyata dan ketulusan dalam melayani. Mari kita simak sebuah studi kasus. Sebagai pejabat pengawas di Kementerian PU, kita pasti pernah menghadapi tantangan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Apa langkah Bapak Ibu untuk memperbaikinya? Bagaimana Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan yang melayani, mendengarkan keluhan, berempati, dan menggerakkan tim agar layanan menjadi lebih cepat, terbuka, dan berkualitas? Ingat, kepercayaan tumbuh dari tindakan nyata dan ketulusan dalam melayani. Mari kita simak sebuah studi kasus. Sebagai pejabat pengawas di Kementerian PU, kita pasti pernah menghadapi tantangan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Apa langkah Bapak Ibu untuk memperbaikinya? Bagaimana Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan yang melayani, mendengarkan keluhan, berempati, dan menggerakkan tim agar layanan menjadi lebih cepat, terbuka, dan berkualitas? Ingat, kepercayaan tumbuh dari tindakan nyata dan ketulusan dalam melayani. Mari kita simak sebuah studi kasus. Sebagai pejabat pengawas di Kementerian PU, kita pasti pernah menghadapi tantangan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Apa langkah Bapak Ibu untuk memperbaikinya? Bagaimana Bapak Ibu menerapkan kepemimpinan yang melayani, mendengarkan keluhan, berempati, dan menggerakkan pagi di sebuah kantor pelayanan, antrean warga tampak mengular. Di antara petugas yang sibuk, ada satu orang yang berpikir, bagaimana kalau antreannya dibuat digital saja? Ide sederhana itu sempat dianggap mustahil. Namun, siapa sangka beberapa bulan kemudian, kantor itu punya aplikasi antrean online yang mempermudah ribuan warga. Kreativitas bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang berani mencoba hal baru. Yuk, kita pelajari bagaimana ide sederhana bisa menjadi inovasi yang berdampak besar bagi masyarakat. Selamat datang di pembelajaran berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik. Video ini akan membantu kita memahami bagaimana cara berpikir terbuka, menemukan ide baru, dan mengubahnya menjadi solusi nyata. Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan yang tidak biasa. Dalam konteks pelayanan publik, ini berarti berani keluar dari rutinitas untuk menciptakan cara kerja yang lebih efektif. ASN yang kreatif memiliki rasa ingin tahu tinggi, terbuka terhadap masukan, dan tidak takut gagal. Kreativitas juga tumbuh dari keberanian untuk mencoba dan memperbaiki diri. Namun, berpikir kreatif sering terhambat oleh rasa takut salah, pola tetap, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung. Tugas kita adalah membangun budaya yang menghargai ide baru dan memberi ruang untuk mencoba. Kreativitas melahirkan inovasi.
Inovasi adalah penerapan ide baru yang memberi manfaat nyata. Inovasi bukan hanya teknologi, tapi juga perubahan dalam cara berpikir, bekerja, dan melayani masyarakat. Banyak ASN yang menciptakan inovasi, dari sistem antrean digital hingga layanan konsultasi daring. Semuanya berawal dari keberanian mencoba hal baru demi masyarakat yang lebih terbantu. Proses berpikir kreatif dimulai dari memahami masalah, mencari ide, menyeleksi, lalu menguji hasilnya. Langkah-langkah ini membantu kita mengubah ide menjadi tindakan nyata. Kreativitas tidak tumbuh sendirian. Kolaborasi membuat ide semakin kuat. Bekerja sama lintas bidang dan saling mendukung adalah kunci inovasi di instansi. Tantangan pasti ada. Tidak semua ide langsung diterima, tapi ASN yang berpikir kreatif tahu. Setiap kendala adalah peluang untuk menemukan cara baru. Berpikir kreatif dan inovatif bukan kemampuan khusus, tapi sikap yang bisa dilatih. Dengan pola pikir terbuka, kolaborasi, dan keberanian mencoba, setiap ASN bisa menjadi agen perubahan. Sekarang, saatnya kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama. Apakah Anda sudah memahami makna kepemimpinan yang melayani? Bagaimana penerapannya dalam peran Anda sebagai pejabat pengawas? Untuk mengukur pemahaman Anda, silakan akses lembar evaluasi melalui barcode yang tertera di layar. Cukup scan barcode tersebut menggunakan ponsel Anda, lalu jawab beberapa pertanyaan singkat seputar materi yang baru saja kita bahas. Luangkan waktu sejenak untuk menjawab dengan jujur dan reflektif, karena hasil evaluasi ini akan membantu Anda mengenali sejauh mana nilai-nilai kepemimpinan pelayanan telah tertanam dalam diri dan praktik kerja Anda sehari-hari. Siap? Silakan scan barcode-nya sekarang. Dan mari kita lanjutkan perjalanan menjadi pemimpin yang menggerakkan dengan hati. Sekarang saatnya Bapak Ibu berkenalan dengan Nara, chatbot profesional yang siap menjadi konsultan pribadi dalam memahami dan menerapkan kepemimpinan yang melayani. Melalui Nara, kita bisa berdiskusi, bertanya, dan mendapatkan panduan praktis tentang bagaimana memimpin dengan empati, membangun tim, dan memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Cukup scan barcode di layar, dan Nara akan siap mendampingi kapanpun dibutuhkan. Mari manfaatkan teknologi ini untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi pemimpin yang menggerakkan dengan hati. Mari jadikan kreativitas sebagai budaya kerja dan inovasi sebagai kebiasaan dalam setiap pelayanan publik yang kita berikan. Sebab perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah berani, langkah dari kita, ASN yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Teruslah berinovasi untuk negeri.